kala itu, kehidupan di Arab yang daerah perkotaan, masyarakat memiliki tradisi untuk menitipkan bayi mereka yang baru lahir kepada perempuan desa. Bayi itu akan dirawat dan disusui dengan baik. Sebagai imbalan, perempuan desa tadi akan mendapatkan gaji yang telah disepakati bersama. Hal ini bertujuan untuk mencegah si bayi yang baru lahir tidak mendapat penyakit. Karena suasana perkotaan di Mekah kurang baik untuk seorang bayi, sehingga dulu orang-orang Arab memilih untuk menitipkan bayinya ke perempuan pedesaan dan dirawat di desa, agar bayi yang baru dilahirkan dapat diasuh di lingkungan pergaulan masyarakat yang baik dan mempelajari bahasa Arab yang baku dan murni, serta pertumbuhan bayi terjaga dan tumbuh kuat. Hal ini juga dialami oleh Nabi Muhammad saat masih bayi. Beliau pernah dirawat dan disusui oleh seorang perempuan desa dari kabilah Sa'ad bin Bakr yang bernama Halimah As-Sadiyah binti Abu Zuaib. Muhammad kecil hidup di perkampungan kabilah Sa'ad sampai usia 4 tahun. Halimah sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Abdullah bin Harits, Anisah binti Harits, dan Hudzafah atau Judzamah binti Harits. Secara otomatis, 3 anak Halimah ini menjadi saudara susuan Nabi Muhammad. Sebelum menyusu kepada Halimah, Muhammad pernah menyusu kepada perempuan mantan budak dari Abu Lahab, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Pada masa itu, keluarga Halimah hidup di perkampungan kabilah Sa'ad bin Bakr. Perkampungan itu terkenal tandus. Bahkan di Arab tidak ada perkampungan yang lebih tandus dari kampung itu. Kampung kabilah Sa'ad bin Bakr sedang dilanda paceklik. Hewan ternak di kampung itu tidak ada yang tumbuh subur, semuanya kering dan kurus. Selain itu juga, kondisi perekonomian keluarga Halimah juga sedang tidak membaik. Bahkan, kedua bayinya terus menangis karena seharian tidak bisa mendapatkan air susu ibu, sedangkan Halimah tidak mengeluarkan ASI dan unta miliknya pun tidak mengeluarkan air susu untuk diperah, menambah susah kondisi keluarga Halimah saat itu. Suatu hari, Halimah bersama perempuan kampung kabilah Sa'ad pergi ke kota Mekah untuk menawarkan jasa ASI mereka. Dalam perjalanan menuju kota, ia juga ditemani sang suami Haritsah dan kedua anaknya yang masih bayi. Mereka berempat mengendarai keledai betina berwarna putih kehijauan dan seekor unta yang sudah tua sepanjang perjalanan. Keluarga Halimah merasa begitu sengsara. Kedua bayinya juga terus menangis. Begitu juga unta tua yang dibawanya, setetes pun tidak mengeluarkan susu untuk diperah. Mereka hanya bisa mengharapkan keajaiban yang mengubah kondisi mereka saat ini. Sesampai di Makkah, perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad, mereka pun mencari bayi-bayi yang hendak mereka susui. Namun sayang, dari sekian perempuan yang ada, tidak satu pun yang mau membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil untuk disusui. Hal itu wajar karena kondisi Rasulullah yang yatim membuat mereka tidak melirik sama sekali. Mereka khawatir tidak bisa mendapatkan upah yang cukup jika menyusui seorang anak yang yatim. Semua perempuan sudah mendapatkan bayi, dan semua sepakat untuk kembali ke kampung. Namun, lagi-lagi kenaasan menimpa keluarga Halimah. Hanya ia sendiri yang belum mendapatkan bayi. Mungkin karena kondisi Halimah yang tidak meyakinkan. Untuk menyusui anak sendiri saja tidak bisa. Namun, karena tak mau pulang dengan tangan kosong, akhirnya Halimah sepakat dengan sang suami untuk mengambil bayi yatim bernama Muhammad itu. Tak diduga, begitu sang bayi diterima dan dibuka kain bungkusnya, Halimah melihatnya penuh takjub. Wajah sang bayi yang bercahaya membuat dirinya begitu kagum, karena baru kali itu ia mendapatkan bayi yang luar biasa. Dalam hal ini Allah sudah merencanakan kebaikan bagi keluarga Halimah. Saat Rasul bayi sudah berada di pangkuan Halimah, keajaiban mulai dirasakan. Kedua asinya seakan bereaksi untuk menyusui bayi yang berada dalam pangkuannya. Asinya tiba-tiba dipenuhi air susu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bisa menyusu dengan kenyang. Tidak hanya itu, kedua bayinya yang tadinya tidak berhenti menangis pun bisa ikut menyusu sampai kenyang dan bisa tidur pulas. Tidak saja kedua air susu Halimah yang penuh, namun keledai dan unta tua miliknya juga sama. Air susunya melimpah, bahkan yang semula kurus seketika menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan. Halimah dan suami pun bisa menghilangkan dahaga masing-masing. Dan pada malam harinya mereka bisa beristirahat di perjalanan. Semuanya bisa kenyang dan tidur dengan pulas. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Sejak itulah keberkahan pun berlimpah, tidak hanya kepada keluarga Halimah, tetapi juga kepada kabilahnya. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju kampung. Lagi-lagi keajaiban dialami keluarga Halimah. Keledai yang mereka tunggangi melaju dengan begitu cepat.
bahkan mengalahkan rombongan lain yang menunggangi unta merah. Unta merah adalah jenis unta terbaik. Rombongan yang lain merasa keheranan. Keledai yang tadinya lemah dan jalannya sangat lamban, kini justru melaju cepat mengalahkan kendaraan terbaik mereka. Ada sesuatu pada keledai itu, pikir mereka. Sesampainya di kampung, keanehan pun belum selesai dialami keluarga Halimah. Kondisi kampung yang sedang paceklik membuat susah mencari rumput dan hewan ternak mereka kurus, serta tidak mengeluarkan susu untuk diperah. Namun tidak dengan kambing milik Halimah. Kambing miliknya mengeluarkan susu yang begitu banyak sehingga bisa diperah berkali-kali. Melihat keganjilan itu, orang-orang kampung berinisiatif untuk mengikutkan kambing-kambing mereka kemanapun kambing Halimah digembalakan. Tapi tetap saja, kambing-kambing mereka kurus dan tak mengeluarkan air susu. Sementara kambing Halimah terus berisi susunya dan bisa diperah berkali-kali untuk diminum. 2 tahun berlalu, Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Bahkan tidak seperti anak pada umumnya. Sebelumnya sudah kesepakatan bahwa Muhammad kecil hanya 2 tahun saja, disusui Halimah. Sudah saatnya Muhammad kembali ke pangkuan ibunda, Aminah. Selama 2 tahun, Halimah merasakan betul keberkahan Muhammad kecil. Halimah pun menemui ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ia tidak bermaksud mengembalikannya ke pangkuan ibunda. Halimah justru menawar dan membujuk Aminah agar Muhammad tetap dirawatnya hingga ia besar. Saya berharap engkau berkenan jika anak ini aku rawat sampai besar, sebab aku khawatir dia akan terserang penyakit menular yang biasa menjangkiti kota Makkah, bujuk Halimah. Halimah terus memelas di hadapan Aminah. Usaha Halimah berhasil dan Muhammad ia bawa kembali untuk dirawatnya.